Oke teman-teman, kita lanjut ke video berikutnya. Kita akan menyalin codingan yang saya punya, kemudian kita taruh di proyekan teman-teman. Oke, nanti link GitHub-nya saya kirim ya. Ini saya buka. Oke. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Ini saya geser ke sini dulu ya. Nah, ini kan tampilannya masih seperti ini. Kita coba masuk repository. Nanti dia buka tab baru. Ini diperhatikan ya. Kode, kemudian code space, kita create code space. Oke ya. Nanti dia akan diarahkan ke Visual Studio Code langsung teman-teman. Nah, inilah kenapa saya bilang bahwasanya kita nggak akan install aplikasi apapun di laptop kita. Bahkan tadinya saya berniat mau buat apa mau bikin tutorial ini versi pakai Android gitu. Cuman karena penyimpanan saya penuh terus di Androidnya, maka saya mengurungkan niatnya. Dan kedepannya insya Allah saya akan uh, mencoba untuk membuat suatu karya itu menggunakan uh, Android gitu ya. Jadi nggak pakai desktop gitu teman-teman. Oke, kalau kita lihat ya, di sini ada API ya, di sini ada git ignore ya, kemudian readme, requirement sama version.json. Kalau kita lihat di sini sama nggak? Sama teman-teman. Nah, pertama-tama yang diubah itu hanya ada di requirement dan API. Nggak diubah sih maksudnya, di copy aja. Nah, yang requirement ini teman-teman copy, teman-teman taruh di sini. Oke, save. Nah, sudah selesai ya. Nah, kemudian ya, selanjutnya di bagian API ya, ini ada index.py. Semua aja kita copy. Kita taruh di sama ini API index.py. Kita paste aja teman-teman. Sudah sesimpel itu. Requirement sama index.py. Nah, kemudian ya, setelah itu ini default token ya. Ini bisa dikosongin aja. Ini punya saya, teman saya. Nah, misal teman-teman mau pakai juga ya, don't worry, nggak masalah. Gitu. Nah, nanti saya ubah juga. Oke ya. Nggak perlu ada yang diubah. Ya. Setelah selesai, kita langsung aja git add spasi tt. Oke. Git commit min push data. Ini yang dalam kurung ini bebas teman-teman ya. Git push min origin main. Ada tipe origin. Oke. Dia sudah proses posting ke parcelnya, ngirim gitu ya, bukan posting. Nah, oke. Sampai sini sebenarnya udah selesai. Cuman di sini kalau teman-teman mau custom lagi, ya saya berikan sedikit informasi ya. Seharusnya kalau teman-teman dari background IT ya sudah paham betul dengan yang seperti ini gitu. Kayak misal uh, app.run, nah ini di running ada portnya, port 5000. Nah di sini saya mau ngasih tahu ke teman-teman ya bahwasanya ini merupakan codingan yang saya buat sendiri ya. Nah, di sini nanti ya teman-teman akan mengirimkan parameter-parameter ya nanti, sender sama message ini yang dikirimkan. Sender ini pengirim, kemudian token ini si token dari Fonte di sini. Nah, nanti saya kasih contoh juga gimana penggunaannya. Nah, maka dari itu cara menggunakannya itu ada dua. Yang pertama kita coba versi, kalau dalam bahasa pemrograman, kalau dalam bahasa develop itu ada namanya production ya, production sama development. Nah, kita coba yang development dulu. Development itu di rangkaian sini.
Kalau udah production nanti kita pakai URL yang dari si Vercel ini. Nah, kita coba mode development aja ya. Nah, Python API index.py. Nah, oke, kenapa ini nggak bisa? Ya seperti yang saya bilang tadi, kita perlu install dulu yang ada di sini. Caranya pip install main.r, nama file yang ada di sini. Misal namanya nanti berubah, ya jangan diubah, error nanti waktu ke versionnya kalau diubah. Sorry. Oke, kalau sudah kita install semua library yang dibutuhkan, laju kita jalankan. Oke, di sini ada muncul portnya. Jangan lupa kita klik kanan, portnya kita ganti public. Kemudian ini yang kita copy local address ya. Nah, ini yang kita taruh di Fonte, teman-teman. Sorry, URL-nya saya taruh di Notepad dulu. Nah, slash-nya kita hapus, kemudian token. Nah, ini token ini yang kita taruh di sini. Nah, yang kata saya tadi. Si token ini ya bakal diambil sama codingan yang saya buat ini. Ya. Mana tadi? Nah, ini token. Sedangkan si message sama sender ya, ini merupakan proses yang dilakukan oleh si Fonte. Nah, ada namanya nanti di sini ya, teman-teman edit aja webhook. Nah, oke, URL-nya ya, ini masih URL yang saya bilang development gitu ya. Authority-nya kita aktifin kalau kita mau jadikan chatbot gitu ya. Tapi kalau nggak jadiin chatbot ya nggak diaktifin. Nah, udah ya. Ini tokennya di sini ada sebenarnya. Nah, sama aja. Nah, kalau sudah ya, jangan sampai lupa tokennya ya. Nah, kemudian kita update. Nah. Oke, sudah checklist. Sembari kita monitoring di sini ya, mana tadi? Ini ya. Dan kita tes chatbotnya. Ini biasanya saya daftarin yang mana ya? Ini ya, yang Katewara Doki nih. Saya buka. Ini sebelumnya saya oh ya, sebelumnya ini yang jadi AI ini si buta buku AI ya. Tapi sekarang dua-duanya udah bisa AI ya. Oke, sebagai contoh misal ini AI. Halo. Oke, langsung checklist. Ini karena kita buka juga di sini. Oke, kita ulangi. AI, halo. AI, apa kabar? Ini nomornya benar nggak sih? Bentar ya. Oh iya benar. Ini sudah jalan ya teman-teman. Kita lihat. Oh iya, ini tokennya belum saya ubah, sorry. Nah, harusnya seperti ini. Soalnya tokennya masih pakai token yang lama. AI, halo. Baru dia balas. Oh ya teman-teman, nanti codingnya saya update ya. Ternyata kontennya belum saya set ke default yang dikirimkan dari web ini di sininya. Oke, tapi nanti tenang aja teman-teman, nggak perlu khawatir ya. Codingannya saya update kok. AI, apa kabar? Lihat di sini pasti ada apa ya, pergerakan gitu. Nah, baru dia balas. Tapi kalau misal kita kirim kayak tadi cuman P gitu,
dia nggak bakal balas. Dan kalau misal di webhooknya saya hapus ya, oke, dan saya coba AI, kamu apa, buatkan saya naskah cerita pendek, maka tidak akan balas. Nah, itulah kegunaan si webhook ini teman-teman. Oke, sampai sini sudah jadi. AI, apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, cukup sampai sekian. Kita lanjut lagi di sesi-sesi berikutnya, insya Allah. Untuk berikutnya kita akan belajar WordPress ya, dimana ini saya sedikit pengembangan. Ternyata kita bisa bikin sebuah aplikasi dengan plugin. Jadi plugin itu bisa kita jadikan aplikasi teman-teman. Oke, penasaran dengan seperti apa yang bakal saya buat? Oke, ikuti terus video-video saya, baik yang berbayar maupun yang tidak. Sebelumnya kenapa saya memutuskan untuk membuat ada yang berbayar, ada yang tidak? Karena di sisi pertama saya ingin berbagi, di sisi lain juga saya membutuhkan ya biaya hidup gitu, makanya ada yang gratis, ada yang berbayar gitu, dan mohon support dari teman-teman semua supaya saya juga ada semangat untuk berbagi gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Kita bakal ngulik-ngulik tentang si WordPress, plugin WordPress. Dan di beberapa website yang sudah saya kelola juga sudah saya terapkan, baik itu plugin maupun beberapa tools-tools yang sudah saya buat, terutama yang berkaitan dengan AI juga. Oke teman-teman, mungkin demikian tutorial dari saya, dan ini semua nanti bakal saya open source kan buat teman-teman. Sip, thank you.